Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afri Fazil dengan NIM 2107631. Baik, presentasi pengantar kewirausahaan kali ini membahas tentang bisnis model kanvas. Seperti biasa, saya doakan bagi para penonton video saya ini dalam keadaan sehat walafiat agar bisa menonton video saya ini dengan baik dan nyaman. Model bisnis menurut Whelan dan Hangard adalah suatu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan uang atau material di lingkungan bisnis. Artinya, model bisnis juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan atau lembaganya itu akhirnya berkembang, bertahan, dan menghasilkan. Dari berbagai definisi model bisnis yang dikemukakan oleh berbagai para ahli, itu terhubung dengan satu titik persoalan, yaitu proses penciptaan nilai. Secara umum, bisnis model didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan, dimanapun dalam kaitannya dengan bisnis. Ada beberapa konsep dari model bisnis ini. Yang pertama yaitu bisnis model selalu terhubung dengan pendapatan atau revenue, biaya atau cost, dan laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua yaitu bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang unik, yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, dan struktur penciptaan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu bisnis model merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis yang merupakan suatu strategi bisnis atau kajian bisnis yang memiliki peluang sukses. Yang keempat yaitu bisnis model merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dan beberapa keperluan dari model bisnis ini adalah yang pertama yaitu terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan, mengambil berbagai keputusan ketika melihat hubungan lagi antara komponen-komponen dalam bisnis sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Yang kedua yaitu model bisnis digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi untuk menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu model bisnis itu dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya suatu perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang diterima. Dengan berjalannya waktu, model bisnis ini pasti akan berubah baik karena inisiatif internal perusahaan atau lembaga maupun karena tekanan akibat perubahan dari luar sehingga mau tidak mau akan ikut berubah. Margareta berpendapat bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, kemudian mengajinya di tingkat yang nyata. Setelah itu, strategi bisnis ini disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategis terhadap para pesaingnya. Jadi, model bisnis terlebih dahulu dirancang oleh lembaga atau organisasi, barulah kemudian disusun strategi bisnisnya. Definisi model bisnis dipilih menurut Margareta ini terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu model bisnis sebagai metode atau cara, yaitu yang digunakan untuk perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang
atau berbagai keuntungan di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Yang kedua yaitu model bisnis dilihat dari komponen atau elemen. Misalnya bahwa model bisnis terdiri dari kelompok produk, manfaat, dan pendapatan atau konsumen termasuk aset pengetahuan, struktur, dan berbagai hal lainnya. Yang ketiga yaitu model bisnis sebagai strategi bisnis dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keuntungan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan sisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan akhirnya mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Komponen-komponen utama dalam model bisnis yaitu yang pertama, quick save atau artinya siapa yang dilayani. Yang kedua, what is perfect artinya apa yang ditawarkan. Yang ketiga, how out perfect is product artinya bagaimana menghasilkan produk. Yang keempat yaitu how it is create money or profit artinya bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Baik, sekarang kita akan membahas apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini adalah suatu kerangka kerja yang dikenal banyak oleh perusahaan atau lembaga untuk mendefinisikan model bisnis startup. Model bisnis ini pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder, di mana di bukunya ia menjelaskan sebuah framework untuk mempresentasikan kepada semua orang untuk melihat bagaimana elemen-elemen yang penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Dalam bisnis model kanvas terdapat 9 elemen, yaitu yang pertama segmentasi customer atau customer segment yang merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target atau memang sengaja ditargetkan oleh lembaga atau perusahaan yang dilayani oleh suatu perusahaan yang dianggap menguntungkan perusahaan kita. Jadi segmentasi customer atau customer segment ini merupakan target market kita. Yang kedua yaitu value proposition atau posisi nilai konsumen merupakan faktor pembeda antara usaha kita dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga yaitu channels atau saluran merupakan bagaimana kita mengkomunikasikan sebagai perusahaan atau organisasi, mengkomunikasikan bagaimana menghantarkan, bagaimana berinteraksi dengan konsumen. Channel ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu untuk meningkatkan awareness dari konsumer terhadap produk dan jasa dari perusahaan kita, untuk membantu konsumer mengevaluasi value proposition tadi yang perusahaan komunikasikan kepada mereka, untuk memudahkan konsumer dalam membeli produk atau jasa yang perusahaan hasilkan, untuk mendeliver value proposition kepada konsumen, untuk menyediakan dukungan kepada pelanggan. Elemen yang keempat dari model bisnis kanvas ini yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen ini harus dikelola sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapat dan keuntungan bisnis kita. Dalam bisnis model sekurang-kurangnya bisa memiliki dua jenis di antara 3 revenue stream, yaitu revenue transaksi dihasilkan dari one-time customer. Yang kedua yaitu revenue berulang dihasilkan dari pembayaran terus-menerus yang dilakukan oleh customer. Yang ketiga, beberapa cara menghasilkan revenue stream ini adalah melalui asset sale, usage fee, atau subscription fee. Yang kelima yaitu key resource atau sumber daya. Contoh dari sumber daya ini misalnya mesin, bangunan, brand perusahaan atau lembaga,
paten hak kita, materi, uang, dan sebagainya. Yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan dengan customer. Ini berkaitan dengan peningkatan penjualan. Semakin baik hubungan perusahaan dengan konsumen, maka semakin memungkinkan kita meningkatkan penjualan. Karena kita semakin tahu, semakin memiliki respon untuk menjawab apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan. Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Ini merupakan perusahaan menghasilkan dan menyampaikan posisi nilainya kepada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya untuk lebih memudahkan melakukan pengelolaan dan dapat dilakukan replikasi. Yang kedelapan yaitu key partners atau kerjasama, merupakan perjanjian formil antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana di dalamnya dapat atau terjadi kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan sekaligus memperbaiki posisi perusahaan. Key partners dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama aliansi strategis antara dua perusahaan yang bukan kompetitor atau produk dan jasanya tidak sejenis. Yang kedua yaitu cooperation, strategi partnership di antara kompetitor atau produk dan jasanya sejenis. Yang ketiga yaitu joint venture, itu merupakan partnership untuk membangun usaha baru. Yang keempat buyer supplier relationship untuk menjamin supply yang handal. Yang terakhir dari dimensi bisnis model kanvas ini atau yang ke-9 yaitu cost structure atau struktur biaya. Merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis yang kita punya. Sekian dari presentasi saya ini. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video presentasi saya ini. Mudah-mudahan presentasi saya ini bermanfaat. Saya Afri Fazil, mohon undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.